bahwa Indonesia menerima bantuan uang dari pengusaha Palestina. Apaan bangsa kita ke Palestina, utang apaan bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Semangat betul dengan salahnya. Abu Janda jadi peliharaan negara, masa fakir miskin enggak? Kalau kita lihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia, sangat jelas beliau menyatakan duka cita atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei dan menyatakan bahwa itu melanggar hukum internasional. Malaysia dengan ini mengutuk keras serangan rejim Zionis Israel dan Amerika Syarikat terhadap Iran. Wah, anak-anak kecil di Gaza mengibarkan bendera Malaysia. Seharusnya bangsa Indonesia malu kepada negara Malaysia. Negara Malaysia tidak memiliki hutang budi kepada negara Palestin. Yang memiliki hutang budi adalah Indonesia. Namun lihat sendiri, negara Malaysia mendirikan tenda, 500 tenda untuk di bulan suci Ramadan ini, geng. Dan lihat sendiri, anak-anak Palestin bukan mengibarkan bendera Indonesia, melainkan Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video bener apa kata orang Malaysia, Indonesia tak sadar diri ataupun warganya tidak sadar diri. Padahal, geng, bangsa Indonesia ini berhutang budi kepada negara Palestina, geng. Namun sebagian orang Indonesia itu tidak menerimanya. Waduh, kacau balau ini ya, geng ya. Ini ada sebuah orang Indonesia, mungkin ini adalah antek-anteknya daripada Israel dan juga Amerika, geng. Malah dibagi panggung di sebuah TV wawancara, geng, sehingga dia tidak menyadari bahwasannya Indonesia pernah berhutang budi kepada negara Palestina, geng. Waduh, padahal sekarang presiden kita malah bergabung sama Amerika dan juga Israel. Malu, geng, ditonton oleh forum dunia. Ya Allah ya Robbi. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalau ada yang membahas sejarah hutang budi Indonesia terhadap Palestina, kamu jawab apa? Jangan ngaco. Oke, gimana respon kalau lawan bicaramu pamer gelar kepataran? Jagoan gue daripada lu pasti. Bring us. Oke, kalau kamu lagi bela Amerika, kemudian kalah argumen, mau jawab apa? Gua gak ada urusan sama perasaan lo. Bodoh dan arogannya natural. Saya suka. Kamu diterima sebagai agen dummy. Kayak mendadak, pengen jadi sultan? Oke. Saya kasih tahu caranya. Pertama, pakai gamis dan peci putih. Kedua, bikin lembaga donasi. Ketiga, jualan penderitaan rakyat Palestina di medsos. Ini orang Islam dulu. Transferan mulai masuk, cair. Alhamdulillah sudah kebeli Alphard. Insya Allah barokah. Sekian tutorial menjadi sultan. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, bang? Ya. Utang apaan bangsa kita ke Palestina? Utang apaan, bang? Sabar. Jangan ngaco. Ya, kalau orang ngaco kemudian bicara pasti tetap ngaco, ya. Wah, ini orang Palestina apa orang Arab ini? Indonesia menerima bantuan uang dari pengusaha Palestina. Itu ditulis langsung sama yang menerima uangnya. Oh my God. Yang menerima uangnya Muhammad Zain Hassan. Beliau ini adalah diplomat Timur Tengah yang mewakili Indonesia. Beliau menulis buku yang berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Ya, jadi beliau menulis di buku yang beliau catat, ya, beliau tulis karya beliau langsung bahwa ketika saya pergi ke Mesir, ya, saya bertemu dengan Muhammad Ali Thohir, pengusaha Palestina, yang beliau adalah raja media. Ya, beliau punya berbagai media yang cukup terkenal kala itu. Ada Ashura, ada Al-Minhaj,
ada alam Misri, ya, beliau Oke. menarik tangan Zain Hasan, diplomat Indonesia ini, untuk ke Bank Arabia dan memberikan seluruh saldonya kepada Muhammad Zain Hasan, diplomat Indonesia, dan mengatakan terimalah semua kekayaan saya untuk memenangkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wah. Jadi dari sini kita tahu siapa yang ngaco dan siapa yang bukan. Kita tengok video ini, semangat betul beliau dalam kesalahan. Astagfirullah. Oke, di komentar. Bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Ya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina. Kawan-kawan, Palestina adalah salah satu bangsa yang paling awal menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan. Pada masa itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan. Namun semangat untuk merdeka sudah bergema di berbagai penjuru dunia Islam. Dukungan penting datang dari Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini. Pada tanggal 6 September 1944, beliau menyampaikan dukungan melalui siaran radio kepada dunia Islam agar mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Seruan ini menjadi salah satu suara awal dari dunia internasional yang mengakui dan mendukung cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, pengaruh Amin Al-Husaini sangat besar dunia Islam. Seruan beliau bukan sekadar pernyataan biasa, tetapi menjadi simbol solidaritas umat Islam terhadap perjuangan bangsa yang tertindas. Hati-hati dengan orang seperti ini. Abu janda jadi peliharaan negara, masa fakir miskin enggak? Kocak banget orang. Nyata bener ya, salah satu ciri SDM rendah itu nggak bisa ngontrol emosi, yang kalau salah lebih cepat mulutnya dibanding otaknya. Cara ngilangin malunya ya ngomel. Dikasih 5 kata, makin tinggi nada bicaranya tuh makin kelihatan jelas kosong isi kepalanya. Waduh, kacau. Nggak tahu lagi musim banget, banyak pengikut, tolol, jadi tengil. Keunikan orang-orang Indonesia, banyak orang-orang yang menyokong Abu Janda itu, geng. Kayak gitu, iya, nama dia adalah, sebutannya adalah Abu Janda, terkenalnya di Indonesia. Namun banyak orang-orang di Indonesia yang menyokongnya. Dia adalah seorang Islam, mengakunya Islam sih. Dan tahu sendiri ya, geng ya, Islam di Indonesia, kata orang Malaysia itu Islam KTP. Kayak itu, gak heran juga kayak itu ya, geng ya. Akhirnya akan mereaction beberapa video pendapat dari orang-orang pintar juga di Indonesia. Malaysia kutu AS serang Iran, Indonesia diam. Waduh, ini tamparan keras nih ya bagi kita semua kayak itu ya, geng ya. Malaysia sangat lantang mengutuk AS, dan Malaysia tidak memiliki hutang budi kepada negara Palestina. Namun dia mendirikan mendirikan tenda-tenda ataupun rumah-rumah untuk warga Palestina, geng. Luar biasa. Kita selaku warga Indonesia tentunya malu, apalagi ada orang-orang seperti Abu Janda ini. Jom kita simak dulu bersama-sama videonya yang akan akhirnya reaction buat kalian simak. Kalau kita lihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia, sangat jelas beliau menyatakan duka cita atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei dan menyatakan bahwa itu melanggar hukum internasional. Ya, jelas. Melanggar hukum humaniter internasional, dan itu terbuka beliau secara terang-terangan. Nah, kita kan kita belum mendengar ini. Selain belum mendengar kutukan terhadap serangan Israel, kita juga belum membaca ucapan selamat Ramadan dari Pak Prabowo aja belum membaca. Semua 14 hari loh ini. Kerajaan Malaysia menegaskan pendiriannya mengutuk serangan ketenteraan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Malaysia Iran tegas keras ya, tak takut Malaysia yang dikatain negara kecil.
Pensyarah Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh berkata, pendirian tegas yang disuarakan Perdana Menteri di Dewan Rakyat selari dengan prinsip diplomasi dan peraturan antarabangsa. Malaysia dengan ini mengutuk keras serangan rejim Zionis Israel dan Amerika Syarikat terhadap Iran. Dan kita berpandangan bahawa tindakan ketenteraan yang berterusan ke atas negara bebas dan merdeka Iran, betapapun perbezaan dasar dan sikap terhadap negara tersebut, bertentangan dengan prinsip yang disepakati oleh dunia. Dan tindakan ketenteraan berterusan itu tentunya berisiko, malah telah bermula menyebabkan ketegangan, eskalasi lebih besar, menggugat kestabilan serantau, terutama di negara-negara teluk yang semuanya atau kebanyakannya diheret dalam kencah peperangan akibat dari serangan yang dimulakan oleh Israel yang bersekongkol dengan Amerika Syarikat. MRA bina 500 kemah di utara Gaza sempena Ramadan. Masya Allah, bendera Malaysia berkibar di Gaza, geng. Dan dia juga mendirikan kemah sebanyak 500. Masya Allah, Malaysia tidak punya hutang budi loh terhadap negara Palestina, namun mereka sangat nantang tentang hal ini, geng. Dan dia, negara Malaysia juga mendirikan kemah-kemah berada di Gaza sempena bulan suci Ramadan, geng. Tentunya kita selaku warga Indonesia ataupun negara Indonesia malu terhadap negara Malaysia, geng. Kenapa demikian? Ya, karena kita sendiri memiliki hutang budi kepada negara Palestina, namun kita hanya diam diri saja dan malah membawa orang-orang yang tidak punya IQ ditampilkan di media sosial ataupun TV internasional, geng. Lihat negara Malaysia, tak payah banyak cakap, tak payah banyak apa, daripada menyumbang ke Donald Trump 17M, lebih baik disumbangkan kepada warga Gaza. Masya Allah, terima kasih Malaysia. Lihat, wah, bendera Malaysia berkibar. Masya Allah, bendera Malaysia, geng, bukan bendera Indonesia. Ya, karena warga Gaza tahu, geng, presiden kita berpihak kemana dan mengikuti siapa. Program Ramadan MRA di Gaza. Wah, anak-anak kecil di Gaza mengibarkan bendera Malaysia. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa tidak dengan Indonesia? Mungkin mereka sudah kecewa. Wah, anak kecil loh mengibarkan bendera. Seharusnya bangsa Indonesia malu kepada negara Malaysia. Negara Malaysia tidak memiliki hutang budi kepada negara Palestina. Yang memiliki hutang budi adalah Indonesia. Namun lihat sendiri, negara Malaysia mendirikan tenda, 500 tenda untuk di bulan suci Ramadan ini, geng. Dan lihat sendiri, anak-anak Palestina bukan mengibarkan bendera Indonesia melainkan Malaysia, geng. Wah, malu sih. Dan ikinya yang sangat kecewa kepada TV Nasional Indonesia. Kenapa mengangkat nama Abu Janda yang jelas-jelas dia tidak memiliki IQ? Kayak gitu, geng. Malu kita, geng, kepada negara Malaysia. Kita yang memiliki hutang budi, presiden kita malah bergabung kepada AS dan juga Israel. Ya Allah, ya Rabbi, bayar 17 triliun. Kalau disumbangkan kepada anak-anak Gaza, kan bisa membantukan ringan bebannya. Kayak gitu, geng. Aduh, tak habis pikir ikinya, geng, dengan pemerintahan kita ini. Tak habis pikir. Lihat, kita ditegur oleh orang Timur Tengah juga.
kayak gitu ya geng. Ya aduh kecewa ikinya, betul-betul kecewa ya, meskipun negara-negara Arab juga bergabung juga sih, namun kita juga jangan ikut-ikutan juga lah, seperti negara Malaysia sangat keras mengutuk negara Iran. Tidak seperti kita diam seperti patung. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. So, apa benar silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.